Dalam video amatir yang direkam warga, tampak sejumlah warga mengambil minyak goreng curah yang tumpah di jalanan hingga ke saluran air. Minyak goreng curah ini tumpah setelah truk pengangkutnya alami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tumpahan minyak goreng ini langsung diamankan warga yang selama ini kesulitan membeli minyak goreng di pasaran. Sementara polisi telah mengamankan lokasi kecelakaan. Diduga kecelakaan dipicu sopir truk yang tak mampu mengendalikan laju kendaraan, sehingga oleng dan menabrak dinding rumah warga sebelum akhirnya terguling. Untuk faktor-faktor lainnya kami dalam penyelidikan ya, cuma ini diduga oleng gitu aja. Oh gitu ya. Faktor-faktor lain kami dalam proses penyelidikan gitu aja ya. Ini arah dari mana ke mana? Dari arah Kawali menuju Ciamis. Kondisi pengemudinya sendiri bagaimana itu? Sementara luka di arah Ciamis itu aja. Oh begitu. Sopir truk yang alami luka di bagian badan dan kepala akibat benturan keras telah dirujuk ke RSUD Ciamis. Sementara akibat kecelakaan, lalu lintas di lokasi alami kemacetan panjang. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ibu rumah tangga di Kabupaten Jombang menjadi korban penipuan penjualan minyak goreng murah. Kerugian yang dialami warga ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Sejumlah warga di Kelurahan Kaliwungu, Jombang, Jawa Timur menjadi korban penipuan penjualan minyak goreng murah yang dilakukan oleh tetangga mereka sendiri. Mulanya, warga membeli minyak goreng dari ES yang harganya jauh di bawah harga pasar. Jika di pasaran harga jual minyak goreng mencapai Rp235.000 per dus dengan isi 12 liter, dari ES minyak goreng tersebut dijual dengan harga Rp180.000. Tergiur mendapat keuntungan besar saat dijual kembali, warga beramai-ramai memesan minyak goreng dengan nilai bervariasi, mulai dari Rp24 juta hingga Rp299 juta. Mulanya transaksi minyak goreng dengan ES pada bulan November hingga pertengahan Desember tahun lalu berjalan lancar. Namun sejak akhir Desember hingga kini, pesanan minyak goreng yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Selama 3 minggu saya lancar, saya baru ikut 3 minggu. Setelah itu terakhir kalinya Desember menjelang tahun baru, saya dimintai order sebanyak-banyaknya dan telah menyerahkan uang lebih dari 180 juta. Ternyata barangnya sampai tahun baru nggak ada yang datang. Atas peristiwa ini, warga sudah melaporkan ES pada polisi. Sebab setiap kali ditagih untuk mengembalikan uangnya, ES selalu berbelit-belit dan tidak ada itikat baik. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Polisi menangkap penjual minyak goreng palsu di Lamongan, Jawa Timur. Pelaku mencampur 1 liter minyak goreng dengan 29 liter air yang dijual di sejumlah pasar. Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan, Jawa Timur menangkap AN, pemalsu minyak goreng, dan menyita 6 jerigen berisi 180 liter minyak goreng palsu. Pelaku mencampur 1 liter minyak goreng curah dengan 29 liter air yang selama sebulan terakhir dijual ke sejumlah pedagang di Pasar Agrobis Babat, Pasar Sukorame, Pasar Centini Laren, Kios Kali Tengah, Pasar Keranji Paciran, dan Kios Ngimbang. Sementara polisi masih mencari AC sebagai pelaku utama. Daripada minyak goreng yang dicampur dengan air ini, pelaku melakukan penawaran menawarkan barangnya kepada para pedagang yang ada di pasar dengan menawarkan sampel minyak goreng yang asli. Namun setelah dikirim pada pedagang atau penjual, dalam jerigen yang dikirimkan ternyata isinya air dengan dicampur dengan minyak. Minyak goreng palsu ini dijual sesuai harga pasar Rp14.600 hingga Rp15.600 per liter sebelum harga pasar dicabut. Untuk 1 jerigen minyak goreng palsu berisi 30 liter dijual Rp438.000 hingga Rp468.000. Akibat perbuatan ini, para pedagang merugi hampir Rp3 juta. Sementara pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, sebulan terakhir masyarakat diresahkan dengan harga bahan pangan pokok yang meningkat di pasaran. Lantas dengan berbekal uang Rp50.000, kira-kira para ibu bisa membeli bahan makanan apa saja ya? Berikut laporan rekan kami Angelika Devagam dan juru kamera Ahmad Muharlin serta Guntur Zulkarnadi di Pasar Kopro, Jakarta.
Ya pemirsa, saat ini saya berada di salah satu pasar di kawasan Jakarta Barat. Nah, kita ketahui pada masa ini bahan pangan pokok ini mulai meningkat, apalagi menjelang Ramadan. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda dengan berbekal uang Rp50.000. Kita belanja yuk, dapat apa saja dengan uang Rp50.000 ini. Yang jelas saya ingin membeli bahan-bahan yang mencakup protein yang cukup tinggi karena nasi sudah ada nih di rumah. Halo, siang Bu, saya mau belanja. Nah, nanti ini saya mau makan sayur asem. Boleh nggak Bu, ada bahan-bahannya nggak Bu? Ada. Ya, boleh ya Bu, ini saya boleh bahan untuk sayur asem. Oke, ini berapa ya Bu? Ini 5.000. Ini 5.000. 5.000 tuh udah dapat apa aja Bu? Ada melinjo, kacang panjang, jagung, Wah. ada labu, udah sama asam, lauk, udah lengkap. Oke, udah cukup lengkap ya Bu. Kalau gitu saya mau tambahan proteinnya, tahu tempe ada nggak Bu? Oke, boleh. Wah, tahu tempe. Ini biar ini. Oke, tempe udah. Ini berapa Bu segini Bu? Itu 9.000. 9.000. Tapi ini sempat naik nggak Bu harganya? Sempat waktu mau tahun baru. Mau tahun baru naik ya, tapi sekarang udah normal lagi atau gimana? Udah lama paling naik 1.000. Oh, naik 1.000. Kedelainya kan lagi. Naik ya Bu, oke. Nah, tahu ada nggak Bu tahu? Boleh nih, tahu kuning. Tapi Seru banget. Oke, tahu kuning ini berapa Bu? sama itu tadinya 10.000 Kak, buat Kakak 9.000. Oke, makasih ya Bu. Jadi total saya ada berapa nih? Oh iya, tahu tempe nggak enak nih kalau nggak pakai sambal. Boleh Bu bahan-bahan untuk sambal saya nanti Bu? Berapa Kak sambalnya? 10.000? 10.000. Aduh Bu, oke. 10.000 ya Kak. Oke Bu. Cabai nggak naik kan Bu? Cabai udah mulai turun Kak. Oh, udah mulai turun. Sekarang 60. Kemarin masih 80. 80.000 per kilogram. Yang naik cuma bawang putih ya. Bawang putihnya naik, oke. Bawang putih dari 35 ke 40. 35 ke 40. Angkatin ya. Iya. Pokoknya campur Bu buat sambal. Boleh. Bolehnya Kak. Oke, terima kasih. Kasih Bu. Nah, pemirsa, saya masih punya Rp17.000. Nah, kali ini saya akan ajak Anda untuk mungkin kita bisa beli ini ya, daging ayam menambah asupan protein. Yuk kita cari daging ayam di mana. Halo Pak. Pak, saya mau beli ayam file dong. Uang saya tinggal 17.000. Cukup nggak Pak? Dapat seberapa banyak nih Pak dengan uang 17.000 saya nih Pak? Oke. Ya lumayan lah buat makan siang ya Pak ya. Tambahin dikit. Tambahin dikit boleh Pak. Oke, ini Pak. Ini dapat berapa berarti 400 gram? Dapat 17 ya Pak. Terima kasih banyak Bapak. Nah pemirsa, saya sudah berbelanja berbagai macam bahan pangan pokok dan memang ada sejumlah kenaikan barang bahan makan ini. Seperti tadi ibunya bilang ada tahu tempe yang meningkat, kemudian turun lagi, kemudian cabai, dan juga ada beberapa sayur. Nah, untuk melengkapi makan siang atau makan malam saya sudah beli tahu, tempe, kemudian bahan-bahan untuk sayur, dan juga terakhir saya beli daging ayam. Nah, ayamnya ini ayam file yang memang sudah dipotong-potong oleh bapak yang jual. Jadi memang tidak terlalu banyak dengan uang 50.000, tapi seenggaknya cukuplah untuk makan siang ataupun juga makan malam. Dari Jakarta, Angelika DF Agam, Ahmad Waharlin, Guntur Zulkarnadi Ainyos melaporkan. Pemirsa, di Goa, Sulawesi Selatan, puluhan mahasiswa saling lempar batu dan senjata tajam. Sejumlah mahasiswa lainnya dan dosen terluka. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.